Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, uh, hello student. How are you today? We hope all of you are fine. Oke, jumpa lagi dengan saya dalam pelajaran sastra Inggris. Ya, uh, untuk kali ini kita akan membahas bab tentang noun phrase. Apa itu noun phrase? Ya, noun phrase berasal dari dua kata, yaitu noun itu kata benda, sedangkan phrase itu adalah kelompok kata. Ya, noun phrase itu kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah frase kata benda. Ya, berarti noun itu kata benda, phrase atau frase itu adalah kelompok kata. Jadi kalau digabungkan, noun phrase itu adalah kelompok kata benda. Berarti di sini ada beberapa kata di mana kata benda yang di dalamnya nanti itu adalah sebagai intinya. Dalam hal ini inti di sini adalah yang diterangkan. Ya, yang diterangkan. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat selanjutnya. Oke, ini noun phrase merupakan kelompok kata di mana kata benda tersebut sebagai head atau intinya. Ya, jelas berarti ada sekelompok kata di mana di dalamnya itu terdapat kata benda, dan kata benda di sini adalah sebagai intinya atau sebagai yang dijelaskan. Berarti kata-kata yang lain yang di situ itu menjelaskan kata benda. Intinya seperti itu. Contohnya kalau dalam bahasa Indonesia seperti ini. Seorang anak laki-laki yang gemuk misalkan. Di sini yang menjadi intinya adalah anak laki-laki gemuk, dan seorang itu menjelaskan anak laki-laki. Contohnya lagi, sebuah rumah besar. Ya. Yang dijelaskan siapa? Rumah. Yang menjelaskan adalah besar. Itulah yang disebut dengan noun phrase. Itu contohnya kalau pakai bahasa Indonesia. Sekarang kalau contoh dalam bahasa Inggris, contohnya beautiful girl. Beautiful di sini cantik, girl gadis, berarti cantik di sini menjelaskan gadis. Jadi gadis cantik. Kalau di dalam bahasa Indonesia yang diterangkan itu di depan, gadis cantik. Nah, cantik adalah menerangkan, berarti polanya DM. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris itu polanya MD, menerangkan, diterangkan. Contohnya running shoes, sepatu untuk berlari. Pencil sharpener, berarti rautan pensil. The house near the lake, rumah di dekat danau. A very sharp knife, pisau yang sangat tajam. The boy who met you, anak laki-laki yang bertemu kamu. Oke. Nah, sekarang noun phrase itu ada beberapa komponennya. Komponen noun phrase itu dibagi menjadi dua, yaitu ada yang di depan kata benda, ada yang di belakang kata benda. Kalau yang di depan kata benda disebut dengan pre-modifier, sedangkan di belakang disebut dengan post-modifier. Ya, pre-modifier letaknya berarti di depannya kata benda. Nah, pre-modifier di sini mempunyai beberapa elemen. Elemen yang pertama adalah determiner. Nah, determiner itu terdiri dari beberapa elemen juga. Yang pertama artikel. Ya, contohnya ini a, and, the, ini artikel. A cow, an elephant, the cat. Ya, itu adalah artikel. Terus komponen dari determiner yang kedua
adalah demonstratif. Demonstratif itu this, that, those, these. Namanya demonstratif. Contohnya that cat, those shoes, this house, this book. Elemen yang ketiga dari determiner adalah possessive adjective. Ya, possessive adjective di sini adalah kata sifat yang menunjukkan kepemilikan. Contohnya my, your, his, her, our, its, their, dan selanjutnya. Contohnya my house, your town, its whisker, dan selanjutnya. Komponen determiner selanjutnya adalah quantifiers. Quantifiers di sini adalah contohnya some, any, many, much, little, few, dan sebagainya. Contohnya some oil, many people. Terus kemudian masih membahas determiner. Komponen selanjutnya adalah numbers, angka. 1, 2, 3 ini adalah bilangan kardinal. 1, 2, 3 first, second, fifth ini bilangan tingkatan ya. One nice hotel, the first child, the fifth anniversary. Oke. Terus kemudian pre-modifier. Kalau tadi kita membahas yang pertama adalah determiner, maka yang kedua komponen dari pre-modifier adalah adverb. Tidak semua adverb bisa masuk di sini. Adverb yang bisa masuk di sini adalah adverb yang menjelaskan kata sifat. Contohnya very, sangat, extremely, sangat, too, terlalu, quite, cukup. Contohnya very hot weather, extremely cute baby, dan selanjutnya. Komponen pre-modifier selanjutnya adalah adjective atau kata sifat ya. Silent, short, cute, dan selanjutnya ya. Contohnya short sleeves, lengan yang pendek, cute baby, new students, modern city, dan selanjutnya. Komponen yang selanjutnya adalah participle. Participle ini nanti dibagi menjadi dua. Yang pertama berupa present participle. Present participle di sini adalah kata kerja bentuk ing yang berfungsi sebagai kata sifat. Ya, kata kerja bentuk ing yang berfungsi sebagai kata sifat. Contohnya walking stick. Walking di sini sebagai kata sifat yang menjelaskan stick, jadi tongkat untuk berjalan. Smiling general berarti jenderal yang suka tersenyum. Crying cat, kucing yang sedang menangis. Waiting room, ruang untuk menunggu. Itu yang pertama adalah present participle. Yang kedua past participle. Past participle adalah kata kerja bentuk 3 yang berfungsi sebagai kata sifat. Contohnya stolen wallet, dompet yang dicuri. Broken wings, sayap yang patah. Written message, jadi pesan tertulis. Oke. Kemudian komponen dari pre-modifier selanjutnya adalah kata benda lain yang berfungsi sebagai adjective. Maksudnya di sini ada kata benda, di mana kata benda ini diletakkan di depan kata benda yang jadi intinya, sehingga kata benda ini nanti akan berfungsi sebagai kata sifat. Contohnya biology teacher, biology, biologi di sini kan kata benda, teacher di sini adalah kata benda. Yang dijelaskan biologi apa teacher? Oh, yang jelaskan guru, berarti guru biologi. Berarti biology di sini aslinya sebagai kata benda, tetapi di sini dia berfungsi sebagai kata sifat yang menjelaskan teacher. Wood table, wood kayu, table adalah
Meja berarti meja kayu, berarti wood di sini kayu menjelaskan meja. Leather bags, tas kulit. Mountain bike, sepeda gunung. Oke, itu tadi adalah pre-modifiers, di mana penjelas modifier itu penjelas diletakkan sebelum kata benda yang akan dijelaskan. Sekarang kita beralih kepada post modifiers. Post modifiers di sini adalah penjelas yang diletakkan setelah kata benda yang menjadi intinya. Ya. Komponen dari post modifiers yang pertama adalah prepositional phrase. Preposition itu adalah kata depan. Contohnya, on the table, behind the door, in front of the hospital, between school and mosque, dan seterusnya. Ya, contoh, the book on the table, buku di atas meja. Berarti di atas meja di sini on the table menjelaskan the book. The broom behind the door, sapu di belakang pintu. Berarti di belakang pintu menjelaskan sapu. The car in front of the hospital, berarti in front of the hospital menjelaskan the car. Berarti mobil di depan rumah sakit. The tree between the school and the mosque, pohon di antara sekolah dan masjid. Di antara sekolah dan masjid menjelaskan pohon. Oke. Komponen post modifiers yang kedua adalah participle seperti tadi. Jadi participle bisa digunakan sebagai pre-modifier, bisa digunakan di depan, atau post modifier bisa digunakan di belakang kata benda yang mau dijelaskan. Ya, seperti tadi kalau present participle itu verb ing, sedangkan past participle adalah verb 3, di mana dua-duanya berfungsi menjelaskan kata benda. The girl sitting beside you, gadis yang duduk di samping kamu. The man wearing glasses, laki-laki yang pakai kacamata. The boy singing on the stage, anak laki-laki yang sedang menyanyi di panggung. Sekarang yang past participle. The flower watered by mother, bunga yang disirami oleh ibu. The parcel delivered by the postman, bingkisan yang diantar oleh tukang pos. Oke. Komponen post modifiers yang ketiga adalah adjective clause. Adjective clause ya sudah kita bahas pada bab sebelumnya ya. Adjective clause contohnya the cat which stole my fish, yang biasanya menggunakan relative pronoun. The woman whom you are looking for is a famous artist. The girl whose car is new always smiles to me. Oke, kemudian post modifiers yang selanjutnya adalah to infinitive atau to diikuti dengan verb 1. Contohnya the book to read, buku untuk dibaca. The pen to write, pulpen untuk menulis. The tea to drink, teh untuk diminum. Oke. Dan sekarang untuk yang bagian terakhir ini adalah word order. Word order di sini adalah merupakan urutan dari modifiers yang menjelaskan kata benda, di mana jika di dalam satu frase modifiers atau penjelasnya itu lebih dari satu. Biasanya ini dipakai untuk yang pre-modifiers. Ya, ingat, untuk bagian akhir yaitu word order di sini dipakai untuk pre-modifiers, di mana kalau modifiers atau penjelasnya ini
lebih dari satu. Contohnya kalau bahasa Indonesia seperti ini. Sebuah rumah besar terbuat dari kayu berwarna coklat. Itu yang urutannya, yang terlebih dahulu itu rumah besar, apa rumah terbuat dari kayu, atau mewah, atau bagaimana. Mungkin kalau bahasa Indonesia tidak ada aturan yang baku, tapi kalau dalam bahasa Inggris ada aturan bakunya. Ya, contohnya lagi, seorang gadis kecil, tinggi, putih, berambut panjang. Nah, itu yang terlebih dahulu seorang gadis berambut panjang, tinggi, putih, atau seorang gadis tinggi, putih, berambut panjang. Nah, itu kalau mungkin bahasa Indonesia tidak ada aturan bakunya, tapi kalau dalam bahasa Inggris ada aturannya, mana yang diletakkan di depan, mana yang diletakkan di belakang. Oke. Untuk urutan modifiers, khusus untuk pre-modifiers, ya, urutan yang pertama adalah determiner, yang kedua quantity or number, quality or opinion. Quality or opinion di sini adalah berupa kata sifat. Terus kemudian size di sini ukuran, age usia, ya, shape bentuk, color warna, origin menunjuk pada tempatnya, tempat dibuatnya atau diproduksinya, material di sini bahan, purpose kegunaan benda tersebut atau benda lain yang menjelaskan kata benda pokok. Sedangkan di sini noun di sini adalah kata benda pokoknya. Oke, contohnya, I love that beautiful old big green car. Saya suka, ya, that di sini termasuk determiner tadi, ya. Beautiful ini termasuk opinion, old di sini masuk age, big di sini termasuk size, green ini color. Car kemudian adalah kata benda intinya. Yang kedua, a wonderful old Italian clock. Ya, sebuah jam tangan. Wonderful di sini adalah opinion, kata sifat. Kata sifat di mana antara satu orang dengan orang yang lain punya pendapat yang berbeda. A wonderful ini opinion, old di sini age atau usia, Italian di sini adalah origin. A big square blue box. A big square blue box. Big di sini adalah size, square di sini adalah shape, kemudian blue di sini adalah color, box di sini adalah headnya atau kata benda pokoknya. Oke. Selanjutnya, a disgusting pink plastic ornament. Ya, kata benda pokoknya di belakang sendiri. Disgusting di sini adalah opinion, pink color, plastic di sini adalah material, ornament di sini adalah kata benda pokoknya. Oke, some slim new French trousers. Beberapa celana slim itu mungkin seperti celana pensil gitu ya, ketat itu ya. New French ini Prancis, berarti celananya dari Prancis atau produksi Prancis. Oke, saya kira cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Saya harap, I hope you enjoy your class and always have a very good spirit to study. Okay, see you later. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.